Halo Insan Dikti Saintek, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Bapak Ibu para pendamping mahasiswa wirausaha dalam program P2MW, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait salah satu isu penting dalam pendampingan yang Bapak Ibu lakukan kepada para mahasiswa, yaitu terkait pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis adalah fondasi utama agar suatu bisnis dapat bertahan dan terus bertumbuh. Ada beberapa komponen utama yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika mendampingi pengembangan bisnis dari para mahasiswa yang Bapak Ibu dampingi. Yang pertama terkait dengan pentingnya inovasi produk dan layanan. Kemudian yang kedua, pemahaman pasar dan model bisnis yang scalable. Lalu kemudian dukungan ekosistem kewirausahaan dan juga pemanfaatan teknologi. Fokus utama dari pengembangan bisnis pada dasarnya adalah untuk menciptakan nilai dari produk itu sendiri, kemudian memperluas pasar dan membangun keunggulan kompetitif atau yang sering kita kenal dengan competitive advantage. Nah, bagaimana caranya agar bisnis para mahasiswa yang Bapak Ibu dampingi dapat berkembang gitu? Yang pertama adalah melakukan validasi bisnis, baik itu idea validation, product validation, market validation. Nah, penjelasan tentang validasi sudah Bapak Ibu dapatkan di video sebelumnya. Lalu kemudian tadi seperti yang disampaikan, inovasi yang berkelanjutan dan model bisnis yang scalable, dan yang terakhir adalah bagaimana strategi go to market, ya, bagaimana strategi pemasaran yang tepat yang bisa memperluas pasar. Baik, kita masuk pada bahasan terkait dengan model bisnis. Pasti Bapak Ibu sudah tahu apa sih model bisnis gitu ya. Nah, model bisnis itu sendiri merupakan versi praktis dari rencana bisnis. Jadi model bisnis itu menjelaskan bagaimana sebuah usaha itu bisa menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Caranya gimana sih supaya bisnis yang diusulkan atau yang dijalankan oleh para mahasiswa ini bisa mendapatkan income, bisa mendapatkan pendapatan atau keuntungan. Nah, dengan model bisnis ini kita bisa mengidentifikasi apa sih yang menjadi komponen utama dan bagaimana komponen utama tersebut bisa berkontribusi terhadap kinerja keuangan dari usaha yang mahasiswa Bapak Ibu dampingi. Kita masuk pada 9 blok dari bisnis model kanvas. Ada 9 komponen di dalam bisnis model kanvas. Kita mulai pengisiannya. Yang pertama adalah customer segment. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi blok selanjutnya, yaitu value proposition. Lalu dilanjutkan dengan channels. Kemudian customer relationship. Lalu dilanjutkan dengan revenue streams, kemudian key resources, lalu key activities, yang ke-8 adalah key partners, dan yang terakhir adalah cost. Kita mulai dengan customer segment. Apa sih customer segment itu gitu ya? Ketika kita merancang sebuah bisnis dan ketika kita ingin mengembangkan bisnis kita harus memastikan bahwa segmen pelanggan yang kita tuju itu harus benar-benar membutuhkan produk kita. Artinya produk yang kita jual itu harus tepat sasaran. Dari awal kita mengembangkan sebuah produk sampai kemudian kita ingin ekspansi, kita harus tahu persis siapa sih orang yang membutuhkan dan siapa orang yang ingin produk tersebut dan mampu membeli produk tersebut. Jadi siapa pelanggannya, kemudian apakah dia itu adalah market niche atau mass market gitu ya? Apakah dia sudah tersegmentasikan gitu ya? Pasarnya, ukuran pasarnya itu kecil atau dia ukuran pasar yang besar? Dan kita bisa melakukan segmentasi pasar melalui misalnya beberapa kategori seperti usia atau jenis kelamin atau lokasi geografisnya gitu ya, atau dari profil sosial ekonomiknya mereka. Yang kedua adalah value proposition. Ya, kalau secara teoritis mungkin bisa dikatakan bahwa sebuah proposisi nilai gitu ya, yang menarik, yang merupakan inti dari setiap bisnis yang sukses. Jadi kalau dibilang value proposition ini adalah keunggulan ya, keunikan-keunggulan, tetapi tidak hanya sekedar unggul dan juga unik, tetapi keunggulan dan keunikan tersebut membuat konsumen kita mau mengeluarkan uang gitu. Ya, jadi
dengan keunggulan tersebut, dengan sesuatu yang dimiliki oleh produk kita atau jasa yang kita tawarkan, orang mau membeli produk kita, gitu. Ketiga adalah channel. Channel berbicara tentang saluran komunikasi atau promosi dan juga saluran distribusi atau bagaimana kita menempatkan produk kita, gitu. Nah, saluran komunikasi ini penting sekali, gitu ya, untuk menentukan bagaimana sih pelanggan itu bisa mencari informasi tentang produk kita. Jadi kalau mereka mau tahu produk kita ini seperti apa, harganya berapa, dapat diperoleh di mana, nah kemana mereka harus mencari tahu, gitu. Ya, jadi saluran distribusi ini akan menentukan cara yang paling efektif untuk mengirimkan produk kita. Selanjutnya customer relationship. Ya, dari kata-kata kita sudah lihat kata kuncinya adalah relation, hubungan. Bagaimana bisnis kita itu berhubungan dengan pelanggan kita. Ya, tidak setiap bisnis itu menyediakan jenis dan tingkat layanan pelanggan yang sama, gitu. Sehingga model bisnis itu akan menentukan bagaimana hubungan kita dengan pelanggan kita. Karena ada beberapa bisnis yang membedakan atau mengelompokkan kategori pelanggannya. Nah, tidak ada satu pendekatan yang terbaik untuk hubungan pelanggan untuk semua bisnis, nggak ada. Jadi kita sangat customize, harus melihat bagaimana karakteristik dari bisnis itu sendiri, terus segmen pasarnya seperti apa, gitu ya. Jadi tidak ada satu pendekatan untuk semua model bisnis, itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu harus melihat kembali bagaimana sih segmen pasar dari produk yang diusulkan oleh anak-anak mahasiswa ini, gitu ya. Baru kemudian kita sesuaikan dengan bagaimana cara membangun customer relationship-nya, seperti itu. Selanjutnya revenue stream. Revenue stream ini adalah bicara tentang bagaimana value proposition yang kita punya ini bisa mengenerate income, bisa menghasilkan pendapatan. Apakah misalnya berupa penjualan langsung dari produk kita, atau mungkin ada sewa yang kita tawarkan, atau ada biaya berkelanjutan seperti subscription misalnya, begitu ya, atau melalui iklan, atau seperti apa. Nah, dari awal ketika kita merancang bisnis, kita sudah harus tahu pendapatan kita ini dari mana, dan kita harus bisa memetakan mana yang menjadi pendapatan utama dan mana yang menjadi pendapatan tambahan, istilahnya seperti itu, gitu ya. Sehingga pendapatan utama ini nggak boleh gagal, gitu ya. Yang selanjutnya adalah key resources, ya. Sumber daya kunci. Kita harus mengetahui apa yang menjadi sumber daya kunci dari bisnis para mahasiswa kita ini. Ya, apakah sumber daya manusia, apakah modal di sini bisa juga dalam bentuk uang, bisa juga human capital seperti itu, gitu ya. Dan juga modal intelektual yang dibutuhkan supaya bisnis ini bisa sukses. Ini harus dipetakan sejak awal, gitu. Dalam membentuk tim juga sama, gitu ya. Jadi Bapak Ibu perlu mengarahkan para mahasiswanya agar komposisi tim itu tidak didominasi oleh karakter tertentu, gitu ya. Karena setiap orang itu punya keunggulannya masing-masing, begitu, keterampilannya masing-masing. Setiap posisi dalam sebuah organisasi bisnis itu membutuhkan skill-skill tertentu, gitu. Poin yang ketujuh adalah key activities. Key activities ini bicara tentang apa saja hal penting yang harus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ini untuk bisa memastikan bahwa produknya ini bisa diluncurkan, gitu, kemudian bisa dikembangkan, ya. Jadi untuk bisa mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya, mereka harus tahu apa yang menjadi aktivitas utama. Kalau kita ingin memproduksi suatu barang, kira-kira aktivitas kunci apa yang harus kita lakukan, gitu. Ya, tentu saja kalau produksi ya berarti kita melakukan proses produksi itu sendiri, gitu ya. Berarti ada kegiatan produksi barang atau jasanya misalnya. Lalu ada juga misalnya kegiatan pemasarannya, gitu ya. Lalu ada kegiatan menyalurkannya dan lain sebagainya. Nah, kita perlu memetakan aktivitas-aktivitas kunci tersebut sehingga kita tahu proses bisnis kita seperti apa. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah key partnership. Key partnership ini bicara tentang siapa sih yang menjadi mitra kita dalam menjalankan bisnis ini, gitu ya. Dan dari awal kita perlu memetakan. Jadi setelah kita tahu aktivitas bisnis utama kita itu apa, bagaimana caranya aktivitas utama ini berjalan tidak sendirian, gitu ya. Jadi kita bisa menggait mitra-mitra sekitar kita. Ya, kita bisa memetakan siapa sih yang menjadi pemasok kunci kita. Ya, kalau kita bisnisnya makanan misalnya, mungkin kita bisa memetakan, oh, saya perlu bahan terigu, siapa pemasoknya nih?
gitu. Nah dari situ kita sudah mulai memetakan, oh ini ada listnya, ada A, B, dan C, siapa yang kira-kira berpotensi menjadi mitra bisnis kita. Yang terakhir dan yang paling penting lainnya yaitu adalah cost structure Bapak Ibu. Jadi tentu saja ini hal yang sangat krusial begitu ya dalam sebuah bisnis, karena kalau kita menjalankan bisnis pasti kita butuh biaya. Nah di sini kita harus menetapkan, harus mengetahui apa saja yang menjadi biaya tetap yang dia harus dikeluarkan setiap bulannya begitu ya. Tapi ada juga biaya variabel atau variable cost kita kenalnya gitu. Kedua biaya ini diperlukan supaya model bisnis kita ini bisa berjalan gitu. Sehingga ini ada kaitannya juga dengan komponen sebelumnya yaitu key activities atau aktivitas kunci gitu ya, dan juga berkaitan dengan key resources ya, sumber daya kunci dan juga key partnership gitu. Jadi ketiga kunci tadi itu sangat berkaitan dengan cost structure gitu. Contoh misalnya produksi ya, kita harus tahu produksi kita seperti apa. Berarti kita harus meliskan bahan bakunya apa, mana yang menjadi bahan baku kunci dan mana yang menjadi bahan baku tambahan. Kalau bahan baku kunci itu kan berarti dia tidak boleh tidak ada, harus ada. Misalnya seperti itu gitu ya. Jadi setelah bisnis model Canvas itu terisi 9 bloknya, lalu kemudian kita masuk pada tahap yang selanjutnya, yaitu menguji bisnis model Canvas yang sudah kita kembangkan begitu. Jadi kita harus memastikan bahwa value proposition yang sudah kita isi tadi itu sudah fit dengan customer kita. Jadi kita harus berinteraksi langsung dengan pelanggan nyatanya tadi gitu ya. Apakah kita benar-benar memahami gitu masalah pelanggan yang ingin kita atasi itu seperti apa gitu. Ya, apakah pelanggan ini bersedia mengeluarkan uang untuk membeli produk kita. Nah itu harus kita pastikan semua. Itu yang disebut dengan market validation. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Bisa jadi dalam perjalanannya itu bisnis yang dijalankan oleh para mahasiswa ini mengalami apa yang disebut dengan pivot begitu. Ya, jadi pivot itu sendiri ada 3 Bapak Ibu sekalian. Ada pivot produk, ada pivot pelanggan, dan juga pivot model pendapatannya begitu. Jadi setelah dilakukan validasi bisa jadi ternyata produknya perlu diperbaiki nih gitu. Tadinya kita menciptakan produk A misalnya gitu ya, terus kemudian ternyata pelanggannya tidak butuh yang A, tapi dia butuhnya yang B gitu ya. Nah, jadi kita bisa menggeser produknya itu sendiri. Apakah fitur-fiturnya yang ditambahkan atau ada yang dikurangi dan lain sebagainya, lebih menyesuaikan pada kebutuhan dari pelanggan tadi. Yang kedua di pelanggannya. Setelah kita validasi ternyata pelanggan kita bukan segmen tersebut gitu. Ya, bisa jadi segmennya mengalami perluasan atau dipersempit misalnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah pivot model pendapatannya. Tadinya kita berasumsi bahwa model pendapatan saya jualan barangnya langsung gitu ya. Ternyata setelah diujikan di pasar, mekanisme sewa atau subscription ternyata lebih menguntungkan misalnya seperti itu. Sehingga revenue stream kita sedikit mengalami perubahan gitu ya. Jadi itu yang sifatnya major begitu, sifatnya utama. Tetapi mungkin bisa juga ada pivot-pivot yang sifatnya minor begitu. Misalnya dalam aspek operasional bisnisnya atau strategi promosinya, tadinya promosinya A kemudian bergeser sedikit menjadi A plus misalnya seperti itu gitu ya. Atau dari sisi distribusi, pengadaan dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Setelah kita selesai dengan pembahasan model bisnis, kita lanjut pada pembahasan berikutnya yaitu traction. Nah Bapak Ibu, traction ini adalah salah satu hal penting gitu ya dalam mengembangkan pasar begitu, dalam mengembangkan bisnis. Traction itu sendiri adalah bukti pertumbuhan dan penerimaan pasar terhadap produk atau layanan yang ditawarkan oleh para mahasiswa kita gitu. Nah dan traction itu juga bisa menunjukkan bahwa bisnis yang dikembangkan oleh para mahasiswa ini memiliki product market fit dan bisa mulai mendapatkan momentumnya begitu Bapak Ibu. Ya, dan dalam banyak kasus traction ini juga dijadikan oleh investor sebagai indikator utama sebelum mereka memberikan pendanaan. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui gitu ya traction dari bisnis para mahasiswa yang Bapak Ibu dampingi? Yang pertama Bapak Ibu bisa mengeceknya dari aspek revenue misalnya gitu. Bisa dilihat apakah mereka sudah ada pendapatan atau belum gitu ya. Terus kemudian apakah pendapatannya konsisten walaupun mungkin mereka belum profit gitu. Kemudian kita juga bisa melihat dari customer acquisition ya. Berapa sih jumlah pelanggan barunya? Atau mungkin udah berjalan berapa bulan nggak ada pertambahan nih, berarti nggak ada aktivitas bisnis kan, misalnya seperti itu. Kemudian
traffic dan engagement. Ya, kita bisa melihat kalau misalnya para mahasiswa ini menggunakan website begitu Bapak Ibu. Kita bisa melihat berapa banyak sih kunjungan websitenya, atau interaksi sosial medianya, berapa banyak yang nge-like, berapa banyak yang komen, berapa banyak yang memforward video atau materi promosi kita dan lain sebagainya. Jadi dari traffic dan engagement di sosial media itu juga bisa kita lihat. Terakhir yang tidak kalah penting yaitu strategi pemasaran. Nah, tentu ini sudah dibahas juga sebenarnya sekilas gitu ya pada saat menjelaskan bisnis model kanvas tadi. Tapi Bapak Ibu pasti tentu memahami bahwa strategi pemasaran ini penting sekali untuk bisa mempromosikan produk, kemudian bagaimana caranya kita bisa menjangkau target pasar kita, dan bagaimana caranya supaya produk kita ini laku di pasaran, penjualannya juga meningkat gitu ya. Nah, yang paling penting, yang paling utama itu adalah kita perlu menetapkan segmentasi, targeting, dan positioning atau kita kenal dengan STP begitu ya. Nah, jadi ini ada alat bantunya juga ya, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan data-data sekunder, menemukan beberapa asumsi gitu ya, dan juga hasil-hasil survei yang ada yang bertebaran di dunia digital gitu ya. Teman-teman mahasiswa bisa menggunakan data-data tersebut misalnya seperti itu. Setidaknya Bapak Ibu bisa menggunakan 7 strategi ini gitu ya dalam strategi pemasaran. Yang pertama adalah pentingnya mengenali siapa target pasarnya. Ya, tadi melalui segmenting, targeting, positioning begitu ya. Jadi kita harus tahu siapa sih yang akan membeli produk kita. Begitu. Kita bisa melakukan riset demografi ya berdasarkan usia, jenis kelamin, lokasi gitu ya. Dan kita juga bisa mengenali tadi, memahami kebutuhan mereka, kebiasaan mereka seperti apa, masalah mereka seperti apa. Nah, yang kedua tentu tadi ya kita perlu menetapkan unique selling point kita, atau dikenal juga dengan tadi value proposition. Jadi kita harus bisa menunjukkan keunikan produk kita dibanding kompetitor. Dan yang ketiga adalah menggunakan media sosial. Ya, bagaimana kita bisa meningkatkan visibilitas dan juga interaksi kita dengan pelanggan kita. Dan pasti sudah paham betul gitu ya anak-anak Gen Z ini tentang platform-platform yang populer seperti Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp Business, dan beberapa platform lainnya misalnya. Lalu mengoptimalkan digital marketing, memberikan promo dan diskon, juga membangun brand awareness, dan juga bagaimana memanfaatkan testimoni atau ulasan-ulasan gitu ya, sehingga ini bisa meningkatkan kepercayaan para calon pelanggan. Nah, itu mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan untuk melengkapi strategi pemasaran dari produk yang dikembangkan oleh para mahasiswa Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di ujung pembahasan terkait pengembangan bisnis ini. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat dan membantu Bapak Ibu dalam mendampingi mahasiswa dalam program P2MW ini. Dan semoga bisnis yang dijalankan oleh para mahasiswa yang didampingi oleh Bapak Ibu bisa terus bertumbuh, bisa berkembang, dan tentu saja bisa memberikan dampak positif bagi banyak pihak. Sekali lagi saya ucapkan selamat mendampingi dan salam wirausaha.